Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Eka Fitraningsih, NIM 90500121 dari keras perbankan syariah Aceh. Baik, di sini saya akan menjelaskan dalam materi tentang pasar uang syariah. Yang pertama yaitu perbedaan pasar uang dan pasar modal. Pasar uang merupakan pertemuan demand dan supply dana jangka pendek, sedangkan pasar modal adalah kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan modal seperti obligasi dan saham. Sedangkan pasar modal berfungsi untuk menghubungkan antara investor, emiten, dan institusi pemerintahan melalui perdagangan instrumen keuangan jangka panjang. Adapun perbedaan antara pasar uang dan pasar modal yaitu pertama, waktu investasi, yang kedua, risiko dan pengembalian, ketiga, bentuk investasi, keempat, likuiditas, dan yang terakhir, tujuan investasi. Selanjutnya, fungsi peserta dan tujuan pasar uang. Yang pertama yaitu fungsi pasar uang, yaitu sumber pendanaan, sarana investasi, melibatkan partisipasi masyarakat, menjaga stabilitas perekonomian, dan menjaga fasilitator dan mediator. Yang kedua, peserta pasar uang. Peserta pasar uang adalah bank atau lembaga-lembaga keuangan yang memerlukan dana jangka pendek dan biasanya pembelian surat-surat berharga. Pasar uang hanya didasarkan kepada kepercayaan semata. Hal ini disebabkan surat-surat berharga pasar uang biasanya tanpa jaminan tersebut. Yang ketiga, tujuan pasar uang. Tujuan pasar uang syariah dan pasar uang konvensional pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu sebagai sarana untuk pengelolaan akan likuiditas dan akan membantu perbankan untuk melakukan pengelolaan akan likuiditasnya. Materi selanjutnya yaitu instrumen pasar uang di Indonesia konvensional dan syariah. Yang pertama yaitu konvensional. Adapun instrumen pasar uang di Indonesia dalam konvensional, yang pertama, sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang atau SBPU, sertifikat deposito, commercial paper, call money, repurchase agreement, bankers, dan yang terakhir treasury bills. Yang kedua yaitu instrumen pasar uang di Indonesia dalam bentuk syariah. Yang pertama yaitu sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS. Yang kedua yaitu surat berharga syariah negara atau SBSN. Selanjutnya materi yaitu pasar uang antar bank berdasarkan syariah. Pasar uang antar bank berdasarkan syariah adalah pasar yang memperjualbelikan surat berharga jangka pendek yang jangka waktunya tidak lebih dari 1 tahun, seperti sertifikat Bank Indonesia surat berharga, pasar uang sertifikat deposito, dan lainnya. Yang terakhir yaitu pasar valuta asing. Pasar valuta asing adalah suatu mekanisme di mana orang dapat mentransfer daya beli antar negara, memperoleh dan menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional, dan meminimalkan kemungkinan resiko kerugian akibat terjadinya fluktuasi kurs suatu mata uang. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi pasar valuta asing adalah yang pertama yaitu transfer daya beli, yang kedua penyediaan kredit, dan yang terakhir mengurangi resiko valuta asing. Itulah yang sempat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.